Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul eksternalisasi barang publik dan sumber daya milik bersama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meilani Sihaan dan anggota kelompok saya ada Erika Kurnasari, Ahmad Naufal, Sofia Lestiningrum, dan Putri Zara. Next. Eksternalitas adalah terjadi apabila suatu transaksi antara penjual dan pembeli atau pihak yang berkepentingan memengaruhi pihak ketiga secara langsung. Kemudian untuk jenis-jenis eksternalitas, yang pertama ada eksternalitas negatif, yang kedua ada eksternalitas positif. Kemudian untuk eksternalitas negatif yaitu apabila dampaknya ditimbulkan, yaitu dampak yang negatif, contohnya itu polusi, yakni menyebabkan jumlah optimum secara sosial di masyarakat itu lebih kecil daripada jumlah keseimbangannya. Hal ini dapat dilihat pada grafik bahwa Q optimumnya lebih rendah daripada Q pasar, namun harganya cenderung lebih tinggi. Next. Kemudian yang kedua ada eksternalitas positif, yaitu contohnya imbas atau limpahan teknologi. Hal ini terjadi karena dampak yang ditimbulkan yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar itu adalah dampak yang positif. Hal ini menyebabkan jumlah optimum secara sosial itu di masyarakat lebih besar daripada jumlah keseimbangannya. Jadi permintaan terhadap dampak tersebut dapat dilihat dalam grafik, yaitu Q optimumnya lebih besar daripada Q pasar. Next. Kemudian solusi swasta, yaitu kegiatan amal yang dilakukan untuk mengatasi eksternalitas. Contohnya solusi swasta untuk eksternalitas negatif adalah reboisasi dan bersih-bersih pantai. Kemudian yang kedua ada contoh solusi swasta untuk eksternalitas positif, yaitu sumbangan pendidikan, dan yang kedua ada kebun apel dan lembah yang lebih berdampingan. Hal ini karena keduanya mendapatkan keuntungan terhadap kegiatan tersebut. Next. Teorema Coase. Suatu pendapat bahwa jika pihak swasta dapat melakukan tawar-menawar mengenai alokasi sumber daya tanpa harus mengeluarkan biaya, pihak yang berkepentingan dapat menyelesaikan eksternalitas mereka dengan sendirinya. Next. Kebijakan publik mengenai eksternalitas. Yang pertama ada peraturan, contohnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang penggunaan bahan kimia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua ada pajak Pikovian. Pajak Pikovian adalah pajak yang dikenakan untuk memperbaiki pengaruh eksternalitas negatif. Yang selanjutnya ada barang publik atau public goods, adalah barang yang tidak bersifat excludable dan rival. Artinya kita dapat mencegah orang dari menggunakan barang publik dan penggunaan seseorang atas barang publik tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk menggunakannya. Barang publik yang penting. Yang pertama ada pertahanan nasional. Pertahanan suatu negara dari serangan asing merupakan contoh klasik dari barang publik. Yang kedua dari riset dasar. Penciptaan pengetahuan merupakan barang publik. Misalnya teori-teori ekonomi dan rumus-rumus matematika. Hal ini berbeda dengan penemuan teknologi karena saat kita ingin mendapatkannya, maka kita akan mengeluarkan biaya tertentu. Sumber daya milik bersama. Sumber daya milik bersama tersedia tanpa biaya bagi semua orang yang ingin menggunakannya atau tidak excludable. Namun penggunaan sumber daya ini oleh seseorang mengurangi kemampuan orang lain untuk menggunakannya. Contoh dari sumber daya milik bersama yang penting. Yang pertama adalah udara dan air bersih, seperti pada gambar. Kemudian yang kedua kemacetan lalu lintas. Dan yang ketiga adalah ikan dan hewan liar lainnya di alam laut. Kemudian studi kasus tentang eksternalitas kegiatan industri PT Jiwi Kimia di Sungai Berantas.
Yang pertama, eksternalitas negatif. PT Jiwi Kimia merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan kertas. Perusahaan ini telah mencemari Sungai Berantas dengan membuang limbah pabrik ke sungai tersebut. Warga mengeluhkan adanya bau tidak sedap, gagal panen, serta matinya ikan-ikan di sungai. Pencemaran ini menimbulkan dampak negatif karena merugikan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan industri tersebut menimbulkan eksternalitas negatif. Kemudian, case study yang kedua, program mengurangi dampak negatif. Dari keluhan warga sekitar dengan adanya pencemaran Sungai Berantas tersebut, PT Jiwi Kimia melakukan upaya untuk mengurangi dampak negatif dari program industrinya tersebut, yaitu dengan melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility. Program yang dijalankan antara lain menyediakan kebutuhan dasar bagi warga sekitar, clarifier primer, pengolahan biologis, clarifier sekunder, pengolahan air limbah, dan penyediaan tempat pembakaran sampah. Kemudian yang ketiga, eksternalitas negatif yang membawa penghargaan. Dengan program-program CSR yang dijalankan tersebut, PT Jiwi Kimia mendapat beberapa penghargaan. Antara lain, penghargaan Indonesia Greens Awards atau IGA untuk kategori pelestari sumber daya air, pelopor pengolah sampah, dan pelopor pencegahan polusi. Berikut gambar dari eksternalitas kegiatan industri PT Jiwi Kimia di Sungai Berantas. Yang selanjutnya, studi kasus barang publik. Vaksin sebagai barang publik. Penemuan vaksin COVID-19 seyogyana menjadi hak milik publik demi kepentingan kesehatan masyarakat global. Tujuan utama vaksinasi adalah tercapainya tingkat kekebalan kolektif, herd immunity. Kekebalan kolektif adalah suatu kondisi yang menunjukkan semua warga masyarakat akan mendapatkan keuntungan secara bersama-sama karena terbebas dari wabah. Sesuatu disebut barang publik ketika barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua orang tanpa terkecuali. Jika seseorang menggunakan barang tersebut, tidak akan ada orang lain yang dirugikan. Sebagai contoh, lampu listrik di jalan. Siapapun bisa menggunakannya tanpa harus membayar karena lampu listrik ini disediakan pemerintah dengan menggunakan uang pajak dari warga negara. Vaksin virus corona tidak berbeda dengan lampu listrik di jalan. Setiap warga negara seharusnya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan vaksin virus corona secara gratis melalui subsidi penuh dari pemerintah. Ini yang dilakukan bahkan oleh negara kampiun neoliberal seperti Amerika Serikat dan Inggris yang memberikan vaksin COVID-19 secara gratis kepada semua warga negara mereka. Next. Berikut adalah gambar vaksin yang menjadi studi kasus barang publik. Next. Kemudian studi kasus sumber daya bersama. Pengelolaan Telaga Jongo di Desa Pancarejo, Gunung Kidul. Telaga Jongo merupakan sebuah destinasi wisata yang juga dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan hidupnya seperti mandi dan lainnya. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 Ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini telah mengingatkan bahwa keberadaan kekayaan alam diutamakan untuk kepentingan hajat orang banyak. Pertama, pemerintah hadir untuk mengatur, mengelola, dan merawat sumber daya alam. Studi kasus ini menjelaskan upaya pemerintah desa dalam memproteksi Telaga Jongo dan konflik akibat dari praktik privatisasi oleh kelompok sadar wisata. Hasil penelitian menemukan pengelolaan wisata Telaga Jongo terindikasi ada intervensi swasta. Pada saat yang sama, negara dan desa absen, sementara kelompok sadar wisata memperoleh kuasa melalui program desa wisata. Malpraktik sengketa antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat tidak terhindar. Hal ini terjadi karena oleh dan dari kehadiran institusi berbasis masyarakat yang dikehendaki program. Menyikapi hal tersebut, pemerintah dan desa menempuh rekayasa sosial untuk memproteksi konflik dan mengembalikan Telaga Jongo menuju desa. Berikut merupakan gambar Telaga Jongo yang menjadi studi kasus sumber daya bersama.
Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.